Warisan budaya ini sendiri harus kita lihat bahwa dia tidak bisa dipisahkan dengan uh, konteks kebangsaan kita sendiri. Warisan budaya adalah memori kolektif dari sebuah peradaban dan harus kita ingat dan kita pahami bahwa warisan budaya adalah hal yang memperkokoh identitas bangsa. Dan pelestarian budaya yang berkelanjutan selain menggali setiap nilai yang melekat dengan sejarah dan perkembangan bangsa, juga sebetulnya seperti tadi di depan memiliki potensi sebagai akselerator sektor pariwisata. Yang paling penting, sekali catatan Mas Menteri, kami dari Kementerian Pariwisata dituntut agar bisa membuka peluang usaha seluas-luasnya dan juga membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia. Karena kegiatan pariwisata atau usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, sekali lagi tadi disebutkan oleh Ibu Lestari, tercatat 34 juta orang menggantungkan hidupnya dari pariwisata dan ekonomi kreatif. Lanjut. Ya, pendapatan langsung dari pengelolaan cagar budaya itu sih apa? Ya, mungkin ya, kalau kemarin diskusinya kan sangat fokus pada soal tiket masuk. Itu sebetulnya satu dari sekian banyak kemungkinan pengelolaan yang bisa menghasilkan. Ya, dan kita mesti misalnya lihat juga pembukaan lapangan pekerjaan gitu ya, karena adanya si situs tersebut ya. Dan juga manfaat dari cagar budaya bagi masyarakat sekitar. Dan potensi ancaman yang ada adalah tentang kelestarian candi, kemudian tekanan pembangunan, perubahan tata guna lahan, perubahan dari rural area ke urban area, dan pelestarian lingkungan. Ini adalah menjadi potensi ancaman yang bisa mengancam kelestarian Candi Borobudur ke depan. Kan? Nah, lebih-lebih kemudian Candi Borobudur di alam terbuka, kemudian berbagai ancaman yang ada dari hujan, panas, polusi udara, temperatur, bencana alam. Kata kuncinya adalah value ini harus di-create dan disosialisasikan sehingga tercipta kesadaran dan kecintaan terhadap apa yang sudah kita punya. Nah, know dan interest itu penting sekali. Karena kalau kita tidak tahu, bagaimana kita bisa tertarik ikut mengkonservasikan. Lalu kalau kita sudah tidak memiliki itu, tidak usah berharap orang-orang akan mempunyai pengertian untuk ikut sama-sama melestarikan. Yang paling penting dari public awareness itu adalah tumbuhnya pengetahuan dan apa yang disebut dengan mutual respect. Jadi saling menghargai. Ini tempat ibadah, ini adalah warisan yang diamanahkan kepada kita untuk ya generasi depan, masa depan kita, ya untuk anak cucu kita, sehingga kita harus bisa menjaganya. Dan ini harus didampingi oleh seorang guide. Karena selama ini Borobudur itu kan wisata budaya. Tapi yang terjadi di sini adalah wisata bukan budaya. Mereka hanya sebagai wisata, bahkan kebanyakan mereka hanya selfie-selfie. Tidak tahu bagaimana arti sebuah relief yang ada di Candi Borobudur. Sehingga walaupun ke Borobudur 17 kali, kalau tidak didampingi dengan guide, ini tidak akan pernah tahu sebuah budaya yang pernah terjadi di Borobudur. Intinya adalah kalau misalnya kita ada kesadaran, kalau kita ada kecintaan terhadap yang kita miliki, yang begitu berharga, kalau belum punya rasa cinta, ya pasti belajar dulu lah melalui sanksi untuk akhirnya bisa menghargai begitu mahalnya cagar budaya dan wisata alam yang kita miliki. Jadi di sini ya kita harus menumbuhkan nilai, karena yang kita miliki di Indonesia itu adalah emas. Jadi saya pikir sangat penting pengelolaan pengunjung ini dan perlindungan situs ini menjadi fokus terutama untuk Borobudur. Karena itu kebijakan harga sebagai sebuah solusi mestinya tetap dilanjutkan dengan pertimbangan yang lebih matang. Misalnya pada hari-hari kerja harganya jauh lebih murah, tetapi pada puncak Sabtu Minggu barangkali pada pukul 1 sampai pukul 3 bisa diberi kemiringan harga karena kunjungan Borobudur itu kan tadi disebutkan 1,5 sampai 2 jam. Jadi vandalisme itu salah satu ancaman bagi situs budaya kita.